Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan guru dari SMK NU Sunan Ampel Poncokusumo. Leres Pak nggih? Ya, Perkenalkan saya Ivan, CEO dari Indi Partnership. Kapan hari kami sempat bertemu antara saya dan Pak Hadian di kegiatan Inko Academy, Walk in Tech seperti itu. Kalau tidak salah waktu itu di Sekolah Bina Bangsa, kemudian ada sedikit pembahasan dengan Pak Hadian terkait dengan kebutuhan proses digitalisasi atau digital marketing di Sekolah SMK NU Sunan Ampel Poncokusumo seperti itu. Nah, kemudian alhamdulillah kemarin diingatkan kembali oleh Pak Hadian untuk menyambung diskusi terkait dengan kebutuhan dari SMK nanti ke depannya seperti itu. Nah, mudah-mudahan kami dari Indi Partnership juga memiliki kesempatan untuk memberikan proyek kolaborasi sesuai dengan kebutuhan dari pihak SMK. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan Zoom meeting pada kali ini bisa berjalan dengan lancar karena biasanya itu gangguannya di sinyal kalau online itu Pak. Seperti ya, itu. ya. Ya, izin saya jadikan Pak Hadian sebagai co-host, jaga-jaga kalau barangkali ternyata sinyal saya error kemudian tiba-tiba logout dari Zoom, mohon nanti diundang kembali ke Zoom meeting kali ini. Nah, Ya. kemudian salam kenal juga untuk Bapak Effendi seperti itu. Pak Fendi. Untuk saat ini kami domisili ada di Malang Pak, di Singosari. Kemudian untuk tim kami tersebar ada di Malang 3 orang, kemudian untuk di Papua ada 1 orang, kemudian di Jakarta ada 2 orang. Jadi kami terbiasa untuk melakukan pekerjaan dari mana saja seperti itu, kemudian by remote. Nah, kemudian jika ada permintaan training, biasanya kami akan mengisi menyesuaikan dengan kebutuhan. Ada yang meminta untuk diisi training secara offline, kemudian ada juga yang diminta untuk mengisi secara online seperti itu. Nah, untuk Zoom meeting kali ini nanti kita mungkin akan sharing-sharing santai di awal, kemudian kita bisa tahu kira-kira apa sih yang menjadi kebutuhan dari SMK NU Sunan Ampel, kemudian nanti proyek yang mungkin bisa kita buat berdasarkan dari analisa kebutuhan. Nah, mohon izin untuk saat ini saya mungkin masih belum bisa menyempatkan singgah ke SMK secara langsung karena kemarin 3 hari saya di Pasuruan untuk nengok orang tua yang sedang sakit seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan yang berikutnya, izin saya share screen supaya nanti kita bisa tahu sebenarnya Indi Partnership itu apa begitu. Saya izin share screen Pak nggih? Ya, silakan Pak. Jadi untuk Indi Partnership ini kami sebenarnya startup digital Pak. Nah, kami memiliki visi untuk menjadi bagian dari penyelarasan corporate terhadap dunia digital marketing seperti itu, kemudian melakukan transformasi pada layanan digital mereka. Nah, termasuk juga untuk instansi-instansi yang membutuhkan support kami seperti itu. Karena pada umumnya untuk saat ini ada banyak perusahaan-perusahaan yang masih terkendala pada proses transformasi layanan digital mereka seperti itu. Nah, kemudian kegiatan yang kami lakukan beberapa bulan yang lalu, kami melaksanakan internal meeting, kemudian mengundang beberapa praktisi di bidang SDM, kemudian praktisi di bidang teknologi digital dan digital marketing seperti itu. Nah, kemudian untuk visi kami itu sebenarnya
kami berusaha untuk membantu menyelaraskan model bisnis, Pak. Jadi model bisnis itu kan kalau misalkan untuk sebelum era pandemi itu kan rata-rata masih tatap muka seperti itu. Kemudian terjadi transaksi itu ketika ada customer datang ke sebuah bisnis, entah itu ke toko, entah itu ke sebuah penjualan produk tertentu, kemudian melihat produknya baru terjadi pembelian. Nah, setelah pandemi kan hal itu tidak mungkin dilaksanakan. Nah, ini yang kemudian menyebabkan ada banyak perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang baru mengenal digital marketing itu mengalami ibaratnya orang itu masih belum siap bagaimana melaksanakan digital marketing itu sepenuhnya, sehingga mereka punya produk tapi tidak harus terjadi proses pertemuan secara langsung, tapi produk itu tetap bisa dipasarkan di dalam kota mereka sendiri ataupun di dalam lintas provinsi, bahkan ke luar negeri seperti itu. Nah, salah satu visi kami itu ingin membantu penyelarasan model bisnis itu sehingga bisnisnya bisa tetap bertahan, bahkan harapan kami itu jadi lebih growth seperti itu. Nah, kenapa digital marketing ini penting bagi kita? Karena untuk digital marketing sendiri ini mulai dari perusahaan kecil, perusahaan menengah, bahkan perusahaan besar, semuanya itu investasinya pada digital marketing. Sehingga mereka bisa menjangkau segmen market yang lebih ideal, kemudian sesuai dengan produk yang ingin mereka tawarkan, seperti itu. Nah, harapan kami dengan proses penyelarasan model bisnis ini, perusahaan maupun instansi yang kami bantu dapat membangun kepercayaan konsumen tanpa harus ada proses tatap muka seperti itu, dan bisa bersaing dengan kompetitor yang lain di era yang segala sesuatunya ini serba digital seperti itu. Nah, makanya kan kalau misalkan untuk orang-orang zaman sekarang nyari segala sesuatu itu kan kadang enggak di toko lagi, tapi melalui HP, melalui komputer dan sebagainya. Kenapa? Karena memang ada perubahan habit. Kalau orang dulu itu harus datang ke toko dulu untuk cek produk, kalau zaman sekarang orang itu malah males untuk berdatangan, kemudian males untuk ngantri, sehingga mereka ketika ingin sesuatu pergi ke Google, ketikkan nama barang yang ingin dicari, kemudian melihat review produknya dan sebagainya, kemudian akan terjadi proses pembelian di situ, seperti itu. Nah, kemudian untuk misi kami itu sebenarnya menjadi mitra utama perusahaan dalam membangun serta dan percepatan digitalisasi pemasaran. Nah, kenapa kami itu ingin melakukan percepatan di perusahaan? Karena sebenarnya kalau misalkan perusahaan punya sebuah produk, kemudian mereka siap dengan infrastruktur digitalnya, proses pemasaran itu jadi akan lebih hemat, Pak, sebenarnya. Sehingga perusahaan itu tidak harus setiap kali ada produk baru nyetak flyer, kemudian nyetak banner dan sebagainya. Karena cost-nya itu akan lebih murah ketika segala sesuatu itu digitalisasi. Nah, tapi walaupun kami ini yang kami tangani rata-rata adalah corporate, sebenarnya untuk digital marketing itu bisa dilaksanakan di segala lini, baik itu di korporasi maupun di dunia pendidikan seperti itu. Nah, sehingga kami insya Allah nanti akan berusaha untuk membuatkan roadmap dari proyeknya sesuai dengan kebutuhan dari SMK NU. Nah, kami kemarin juga menjadi salah satu peserta dari kegiatan 1000 Startup Digital yang inisiasi oleh Kominfo. Nah, untuk fokus startup kami ketika kami kemarin mengikuti kegiatan 1000 Startup Digital itu salah satunya adalah peningkatan kualitas SDM, Pak. Sehingga harapannya nanti bisa mempunyai kompetensi yang kira-kira bisa berkompetisi dengan sesama talenta di era digital. Nah, untuk saat ini ternyata negara kita ini kalau untuk talenta digital itu memiliki kebutuhan sekitar kurang lebih 9 juta orang sampai dengan tahun 2030, Pak.
Jadi selain kami itu memberikan layanan untuk pembuatan infrastruktur digital mulai dari website, kemudian toko online dan sebagainya, kami juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan seperti itu. Nah, kemudian salah satu pelatihan yang kemarin kami sempat buat, kami membuat in-house training, Pak. In-house training ini untuk salah satu klien kami, ini di Sensa waktu itu. Nah, ini untuk proses mengoptimalisasikan layanan yang sudah dimiliki, termasuk di antaranya kami mengajarkan mekanisme untuk mengoptimalkan website yang sudah ada, kemudian bagaimana caranya mengelola LMS atau Learning Management System, kemudian kami juga mengajarkan tentang tata cara bagaimana berjualan online melalui sosial media, seperti itu. Kemudian kemarin kami alhamdulillah juga diundang untuk mengisi di salah satu universitas di Pasuruan, Pak. Di Universitas Unwara. Nah, ini adalah desain sertifikat yang akan kami keluarkan ketika kami mengisi pelatihan. Nah, ini adalah pertemuan dengan Kaprodi Fakultas Teknologi dan Sains Universitas PGRI Wiranegara, Pasuruan. Kemudian selain itu, kalau untuk fokus kami ini berusaha untuk ingin menjembatani, Pak, angka pengangguran yang terlalu tinggi ini bagaimana bisa dikurangi. Salah satunya dengan pendekatan pengajaran digital marketing. Sehingga kami kemarin juga alhamdulillah menghadirkan salah satu produk terbaru kami, yaitu platform untuk pembelajaran secara online dengan tema digital marketing. Sehingga nanti dari 59% pengangguran yang ada di Indonesia ini bisa coba untuk kami tekan dan kami salurkan ke corporate maupun ke UMKM yang membutuhkan, seperti itu. Nah, kemudian kami berusaha untuk mencoba untuk mencarikan alternatif di tengah banyaknya kursus online, kemudian tingkat kolaborasi yang rendah antar talenta ketika sudah punya kompetensi itu kan biasanya tidak bisa saling sinergi satu sama lain, Pak. Nah, kami berusaha untuk mencoba untuk mensinergikan setiap orang yang punya kompetensi seperti itu. Nah, itulah sebabnya kami kemarin juga mendapatkan undangan dari universitas di Pasuruan itu dalam rangka untuk menjajaki kerjasama seperti itu. Nah, kemudian ternyata untuk saat ini salah satu problemnya kalau di dunia corporate itu sebenarnya mereka butuh talenta digital yang mengerti bagaimana membuat website, menjadi brand ambassador untuk produk mereka dan sebagainya. Tapi ternyata corporate itu mendapatkan kesulitan dalam meng-hire talenta-talenta yang siap untuk di-hire di dalam perusahaan mereka. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk goal utama kami, seperti yang tadi kami sampaikan, kami ingin membantu corporate untuk mendapatkan talenta atau tenaga kerja secara efektif dan berkompetensi, sehingga mereka dapat mencapai produktivitas tinggi dan dilakukan dengan efisien dan efektif, seperti itu. Nah, rencana jangka panjang kami membentuk ekosistem pelajar, mahasiswa, pencari kerja untuk saling support satu sama lain sehingga bisa terjadi sebuah link and match antara dunia pendidikan dan dunia usaha maupun dunia industri. Nah, salah satu fokus yang sedang kami coba untuk implementasikan saat ini adalah menjadi wadah untuk saling sinergi
bagi para praktisi dan para akademisi untuk melakukan upaya pendidikan berbasis kompetensi sehingga nanti menghasilkan talenta yang tangguh di era digital saat ini. Seperti itu. Kemudian ini adalah situs kami. Untuk layanan kami memiliki beberapa layanan, Pak. Pembuatan landing page, kemudian pembuatan company profile. Landing page itu untuk satu produk saja secara khusus. Misalkan ada produk yang dia fokusnya di makanan siap saji, maka landing page-nya itu hanya khusus untuk itu. Kemudian untuk company profile ini, kami mengerjakan untuk instansi pendidikan maupun untuk korporasi seperti itu. Kemudian untuk pembuatan e-learning kami juga menangani, nanti bisa custom sesuai dengan kebutuhan dari pihak sekolah. Kemudian kami juga ada jasa untuk pembuatan web toko online, kemudian pembuatan mobile application, kemudian untuk pembuatan chatbot seperti itu, penulisan artikel SEO, penulisan copywriting, dan brand kit seperti itu. Nah, kemudian ini adalah beberapa portofolio kami. Ini adalah pembuatan landing page untuk semen beku. Kemudian ini landing page untuk ini untuk BIMTEK. BIMTEK ini untuk versi internasional dan nasional. Kami buatkan landing page-nya. Kemudian ada BIMTEK untuk eduwisata di Balai Besar Inseminasi Buatan. Kemudian ini adalah untuk pembuatan e-learning versi dalam negeri di salah satu mitra kami, kemudian ini versi internasional, dan ini adalah untuk pembuatan chatbot seperti itu. Nah, nanti untuk link websitenya akan saya kirim sehingga nanti bapak-bapak sekalian mungkin bisa lihat live previewnya seperti apa, gitu ya. Kemudian untuk ini nanti bisa kita diskusikan di kemudian hari. Ini adalah tim kami, kemudian ini adalah beberapa mitra kami. Untuk mitra kami memang sengaja tidak kami tampilkan semua, Pak, karena biasanya ada mitra yang mau ditampilkan, kemudian ada mitra yang tidak mau ditampilkan, seperti itu. Nah, termasuk PT Tanama Persada Nusantara itu kemarin yang buatkan untuk websitenya dari tim kami, Pak. Seperti itu. Dari kami mungkin itu dulu harapan saya. Nanti kita mungkin diskusinya bisa lebih ngalir saja, Pak. Kira-kira apa yang bisa kami bantu dan apa yang menjadi kebutuhan, semoga nanti kita bisa bikin proyeknya bersama seperti itu. Iya Pak, terima kasih. Apa ya? Mungkin awal lebih ke itu aja Pak. Pengenalan digital marketing bagi guru-gurunya dan untuk anak-anaknya juga Pak. Kadang sudut pandangnya kan beda. Mungkin pengertian yang dari praktisinya sama-sama yang di masih pendidikan kan beda. Betul. Karena mungkin awalnya di situ. Kalau untuk yang masalah apa nggih, project nantinya dibuat seperti apa kan ya harus mungkin lebih diskusinya lebih dengan lebih banyak guru kayak gitu. Betul, Bapak. Banyak Nah, itu untuk pengenalan digital marketing itu sebaiknya secara online kah atau secara offline, Pak, kalau menurut panjenengan? Kalau menurut saya kayaknya lebih baik offline, Pak. Lebih baik offline. Tapi ya sepertinya saya harus menghubungi PKK dulu, humasnya dulu, nanti mungkin ngobrolnya nanti lebih baik bagaimana. Sebenarnya kan online bisa, mungkin, tapi kalau pesertanya guru-guru bisa, tapi kalau pesertanya anak-anak dikondisikan online, kayaknya kesulitan penangkapan anak-anak kan beda. Kadang butuh, kita harus tatap muka dulu baru mereka. Betul, Pak.
Nah, untuk apa namanya offline, kami akan menyediakan waktu, kemudian nanti mungkin kita bisa tektokan lagi untuk koordinasi waktunya seperti itu. Nah, insya Allah kami akan hadir di SMK apa namanya Sunan Ampel untuk kita ngasih sesi pengenalan digital marketing. Nah, dari situ nanti kita mungkin bisa mulai dapat gambaran secara utuh. Oh, digital marketing itu kalau misalnya diterapkan di sekolah SMK NU Sunan Ampel itu kira-kira akan seperti apa? Seperti itu, Pak. Nah, yang jelas kalau dari informasi yang eh, Pak Hadian tadi sampaikan bahwa di sekolah itu sudah ada program untuk pengolahan produk berbasis makanan, itu nanti salah satu yang diperlukan selain pemahaman tentang bagaimana menjual secara online atau secara digital marketing, tentu perlu infrastrukturnya, Pak. Salah satu infrastruktur yang nanti dipakai itu adalah website untuk jenis e-commerce. Jadi setiap peserta nanti bisa menjual produknya melalui website itu. Kemudian website itu bisa dipublikasikan tidak hanya di dalam internal sekolah, sehingga harapannya kan nanti ada proses perputaran uang di situ, Pak. Jadi benar-benar akan menjadi sebuah mata pelajaran yang dia menghasilkan sebuah produk, kemudian produk itu dijual dan ada pendapatan yang masuk entah itu ke sekolah maupun ke muridnya, seperti itu. Nah, kalau untuk penyelenggaraan itu secara offline, Pak, untuk kami mungkin paling yang kami perlukan itu proyektor tuh, kemudian nanti untuk penyelenggaraannya monggo nanti di lab kah atau di aula seperti itu. Yang jelas nanti silakan untuk dirapatkan internal, kemudian nanti kita bisa saling menyesuaikan seperti itu. Sedikit mungkin, Mas. Biasanya kan kalau digital marketing kan biasanya terkait uang, perputaran uang. Nah, kadang-kadang itu kalau kita ikut digital marketing kadang hanya hanya ikut kursnya saja, hanya ikut pelatihannya saja, tapi kadang enggak ada. Kok kita enggak dapat uang, hasilnya kok enggak sesuai, kadang kan ngoten. Maksudnya niku nanti itu ada kayak misalkan kalau memang berlanjut pendampingannya itu sampai misalkan dari pesertanya sampai misal menghasilkan lah intinya, sampai bisa menghasilkan atau hanya mengikuti pelatihannya saja. Baik, gini Pak, kalau untuk seperti itu pertanyaannya, sebenarnya segala metode itu pasti ada rumusannya, Pak. Ya, kemudian ketika rumusan itu diikuti, tentu ada progres yang perlu dievaluasi. Nah, artinya gini, ada orang dapat uang dari menggunakan digital marketing, pasti juga ada yang nggak dapat uang dari proses penggunaan digital marketing itu. Setuju, Pak? Nah, sehingga yang perlu dievaluasi adalah kenapa yang satu dapat uang dari penggunaan digital marketing, kemudian yang lain tidak mendapatkan apa-apa dari proses penggunaan digital marketing. Satu. Nah, kemudian untuk pendampingan yang kami lakukan itu, walaupun kami punya walaupun kami punya platformnya, Pak, yang kami rancang memang khusus untuk melakukan pembelajaran secara online terkait dengan digital marketing, tapi ada proses pendampingan sehingga nanti akan ada evaluasi dari progres yang terjadi seperti itu. Nah, kemudian sama juga dengan seperti ini. Kalau misalkan orang sekolah itu kan tidak semuanya berhasil, Pak. Iya, Pak. Nah, tapi sekolah itu pasti punya metode untuk melakukan evaluasi. Kenapa si A ini bisa ranking 1? Kenapa si B ini selalu rankingnya buncit? Nah, kemudian kenapa si A ini bisa
rekrut oleh perusahaan-perusahaan yang bonafit, kemudian yang lain kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, di kami pun juga ada proses seperti itu, Pak. Makanya ketika seseorang itu mengikuti training yang kami berikan, baik itu secara offline maupun secara online, ada proses evaluasi. Nah, proses evaluasi itulah yang kemudian bisa kita petakan apa yang menjadi kesulitan, sehingga salah satu goals-nya untuk mendapatkan uang dari internet itu tidak terjadi. Nah, cara berpikir itu yang harus kita satu frekuensi dulu di awal. Karena kalau misalkan kita ngomong di luaran sana, banyak orang yang menjanjikan menggunakan digital marketing itu pasti dapat uang. Tapi faktanya tidak seperti itu. Faktanya ada orang yang bisa menghasilkan uang dengan menggunakan digital marketing. Ada juga orang yang tidak menghasilkan apa-apa walaupun sudah belajar digital marketing selama bertahun-tahun. Tapi gini Pak, kalau digital marketing itu tidak berfungsi, tidak mungkin ada yang namanya Tokopedia, tidak mungkin ada yang namanya Shopee, kemudian tidak mungkin juga ada yang namanya platform pembelajaran online seperti Udemy, tidak mungkin juga ada Gojek dan sebagainya. Mereka itu semuanya menggunakan digital marketing. Jadi digital marketing itu ibarat pisau Pak. Pisau itu semakin diasah, dia akan semakin tajam, sehingga ketika dibuat untuk mengiris sesuatu, hasilnya akan sangat presisi. Nah, pisau itu digunakan untuk memasak bisa, digunakan untuk mencelakai orang juga bisa, tergantung siapa yang memakai. Kemudian, kalau misalnya pisaunya itu tidak pernah diasah, otomatis ketika dia proses untuk memotong sesuatu, itu hasilnya jadi tidak bagus. Nah, tapi pada prinsipnya, digital marketing itu sebenarnya memudahkan kita. Kenapa? Kalau digitalisasi itu kan sebenarnya proses untuk memanfaatkan teknologi yang bisa diukur secara presisi. Sedangkan marketing itu adalah proses untuk membangun pangsa pasarnya. Sehingga kalau disatukan, sebenarnya digital marketing itu adalah proses pembangunan segmen pasar dengan teknologi dan internet, Pak. Nah, sampai di sini kita harus punya satu gambaran dulu tentang digital marketing itu apa. Karena kalau misalnya kita tidak punya gambaran tentang digital marketing, kemudian asal belajar, Pak, ya yang terjadi adalah yang seperti tadi dikatakan, ada banyak orang yang tidak dapat apa-apa juga dari digital marketing. Sehingga ketika kita mau mempelajari sesuatu itu, kita harus akhirnya ada gambaran roadmap-nya seperti apa, seperti itu. Kemudian kalau misalkan tidak berhasil, itu bukan berarti apa ya? Bukan berarti tidak akan bisa berhasil selamanya. Sama dengan ketika kita belajar, ujian itu kadang-kadang ada orang yang nilainya tidak langsung bagus, tapi perlu diremedi. Kalau di zaman saya dulu seperti itu, Pak. Akhirnya ketika dia tahu bahwa dia diremedi untuk mendapatkan angka kelulusan minimalnya seperti itu, dia belajar lagi. Nah, ketika mengikuti remedi, nilainya menjadi lebih baik, seperti itu. Nah, digital marketing pun itu salah satu step pembelajarannya seperti itu. Learning by doing. Gitu, Pak. Tapi minimal seperti ini, Pak. Kalau kita belajar digital marketing ada mentornya, itu akan berbeda dengan kita belajar digital marketing hanya mengandalkan dari melihat YouTube, Pak. Karena kalau kita melihat dari YouTube, akhirnya proses pembelajaran kita itu enggak runtut. Nah, proses untuk memahaminya jadi perlu effort yang lebih dibandingkan dengan kita belajar, kemudian ada fasilitatornya atau ada mentornya. Sehingga setiap tahapannya nanti bisa dievaluasi seperti itu. Gitu, Pak. Iya, Pak. Lumayan paham lah. Mm-mm. Paham maksudnya. Nah, menariknya seperti ini, Pak. Untuk digital marketing itu sebenarnya kalau kita tahu kerangka dasarnya, itu enggak terlalu sulit, Pak. Nah, kerangka dasar dari digital marketing itu sebenarnya
enggak jauh berbeda dengan proses pemasaran secara konvensional. Cuman bedanya adalah ketika kita melangkah ke digital marketing, kita harus bisa mengumpulkan traffic, kemudian setelah traffic itu terkumpul atau visitor di dunia maya itu terkumpul, bagaimana kita melakukan edukasi terhadap produk yang kita tawarkan. Sebenarnya hanya seperti itu, Pak. Kemudian nanti infrastrukturnya apakah kita mau pakai website ataukah kita mau pakai grup WhatsApp ataukah kita mau pakai Instagram, itu tinggal kebutuhannya aja. Walaupun di setiap platform itu pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, Pak. Nah, kalau untuk saat ini, Pak, remaja-remaja yang sudah berkecimpung di dunia digital marketing itu mereka memang mendapatkan uangnya itu justru dari HP maupun dari laptop mereka, Pak. Nah, nanti prosesnya seperti apa ketika kita ketemu akan saya ceritakan seperti itu. Kadang-kadang itu kalau kita belum masuk ke sebuah ruangan, anggap ada sebuah ruangan, kemudian kita melihat barang-barangnya di situ, itu bisa kita lihat kalau ada jendela kaca dan sebagainya, Pak. Tapi ketika kita belum benar-benar masuk, kita masih meraba-raba, oh isinya kira-kira ada A, B, C, dan D perabotnya seperti itu. Tapi ketika kita masuk akan bisa melihat lebih jelas lagi seperti itu. Nah, ketika kita itu belum masuk di dalam dunia digital marketing itu, kita mungkin akan masih terkena isu temenku belajar digital marketing ya kayak untuk apa-apa. Guru-guru di tempat yang lain belajar digital marketing ya ternyata sulit dan tidak bisa diterapkan seperti itu. Nah, tapi kalau kita tidak belajar untuk memahami digital marketing, lambat laun kita akan tergilas oleh kompetitor, Pak. Nah, kompetitor itu tidak hanya ada di dalam dunia korporasi, dunia sekolah pun itu sebenarnya sekarang sedang berkompetisi supaya mereka bisa menerapkan strategi digital marketing, Pak. Dengan mereka membangun website, kemudian proses pendaftaran murid secara online. Nah, sebenarnya itu bagian dari digital marketing. Tinggal nanti bagaimana membuat format digital marketing itu bisa mendatangkan uang lebih mudah dengan produk-produk yang sudah dipunya oleh sekolah seperti itu, Pak. Maka di situ perlu dipetakan analisa kebutuhannya apa, kemudian bagaimana bisa menyelesaikan problem berdasarkan analisa tersebut seperti itu, Pak. Iya, Pak. Paling tidak ada gambaran lah saya. Gambaran. Ya mungkin tinggal mungkin diskusi dulu. Mungkin yang lainnya biar lihat rekamannya, rekodnya. Siap. Kalau saya sudah cukup sih. Kalau menurut saya untuk yang mungkin yang pertemuan kali ini, kalau saya sudah intinya sudah menangkap lah intinya. Kalau yang lainnya kan mungkin kita harus ketemu lagi, ngobrol lagi. Betul betul, Pak. Kalau menurut panjenengan untuk sekarang yang menjadi kebutuhan dari sekolah terkait dengan digital marketing itu apa yang menjadi kebutuhan, Pak? Selain guru-gurunya perlu dipahamkan tentang digital marketing itu, Pak. Apa ya? Di SMK itu kan sepertinya kan sekarang ada TEFA, Pak. Maksudnya TEFA itu kayak apa ya? Intinya ada usaha. Sekolah ada punya usaha, gimana biar dapat penghasilan yang lain. Di program sekolah kan harusnya diminta per jurusan itu kalau bisa ada TEFA-nya juga. Intinya gimana biar per jurusan itu biar mampu mandiri. Situ. Kalau di TKJ sementara kan di tempat kami ya ada kayak buat toko komputer yang melayani untuk spare part, terus mungkin ke pemasangan
pemasangan wifi, internet, jaringan, ngoten. Kalau selebihnya sih mungkin gimana yang di tempat kami itu mungkin lebih dikenal ke ya terutama ke masyarakat sekitar lah, ngoten. Biar kalau di sini ada jasa atau produk yang bisa mereka beli tanpa harus jauh-jauh ke tempat lain. Nah, untuk produk-produk maupun jasa yang ada itu proses promosinya biasanya seperti apa, Pak? Dari mulut ke mulut kah atau bagaimana biasanya, Pak? Biasanya ya ada mulut ke mulut, ada terus grup WA guru bapak ibu guru, terus anak-anak, wali murid, terus sama story WA gitu. Terus kadang ya IG biasanya. Oh, iya. Untuk IG-nya dari SMKNU apakah boleh dituliskan di kolom chat, Pak? Sebentar ya, Pak. Oke. Oh ya ini sudah Pak Fandi sudah. SMK Nusa _ID. Matur suwun, Pak Pandi. Sebentar, Pak. Nggih. Oh, oke. Baik, Pak, kalau untuk dari saya mungkin itu dulu di awal, kemudian nanti kita bisa kontak-kontakan lagi, Pak, untuk diagendakan pertemuan dengan pihak guru maupun dengan wakil kurikulum mungkin seperti itu, sehingga nanti kita bisa ngobrol lebih jauh terkait dengan proyek yang mungkin bisa kita kolaborasikan dengan pihak sekolah, seperti itu. Iya, Pak. Siap. Ini IG-nya ada yang SMK Nusa _ID untuk yang sekolah secara umum. Terus yang untuk usaha yang di PKJ namanya Nusa _ progresif. Oh ya, sebentar, Pak. Teva-nya. IG kami, Pak. Untuk setiap usaha yang ada ini berarti masih berfokusnya di Instagram, Pak, nggih? Lebih mengarah ke sana. Tapi sebenarnya ke WA, Pak, malah. Kalau IG mungkin kayak buat story gitu saja. Lebih banyaknya kalau semisal apa nih, dari banyaknya yang masuk itu masih lebih banyak dari WA. Oh gitu. Ya, kalau yang dari IG kontak masih sedikit. Kalau dibanding WA, ya. Berarti untuk pembuatan komputer itu dirakit PC-nya oleh siswa, kemudian dipasarkan kepada masyarakat yang mungkin membutuhkan PC gitu, Pak, nggih? Ya, ada juga seperti itu, Pak. Ya. Jadi nanti permintaannya pelanggannya bagaimana nanti tinggal dirakit. Belum ada website khusus untuk jasa-jasa yang dimiliki atau produk-produk yang ada di SMK Nusa, Pak, ya? Belum, Pak. Oh, siap.
Baik, mungkin itu karena nanti mungkin Bapak-Bapak juga masih ada agenda berikutnya. Kemudian nanti kalau misalkan ada apa-apa, kita bisa chat-chatan lagi Pak Adian, seperti itu. Iya, Pak. Sekian dulu dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya untuk diskusi awal ini. Kami menunggu untuk undangan dari pihak SMK sehingga nanti bisa kami jadwalkan di tim kami. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Fendi, Mas Hadian.